Nah, ini standarnya satu yang dibuat. Kita akan coba buat satu view baru, new file, ya. Kita ganti misalkan home.blade.php. Sini kita masukin script dari Bootstrap. Oke. Kita hapus sedikit komen-komennya nih. Oke. Jadi ini script standar dari HTML. Oke, di bawahnya dia akan mengambil Bootstrap style dari CSS. Jadi ini kalau di copy ini harusnya akan memunculkan semua style sheet yang dia punya harusnya. Nah, ini CSS dari Bootstrap 5. Oke. Dan di bawahnya ini juga adalah script dari JavaScript yang dibuat sama Bootstrap 5 ini. Harusnya kalau kita ke sini, kita buka. Oke, kurang S. Oke. Ini JavaScript-nya. Jadi ini jangan diganti, biarin begini. Nah, jadi ini view adalah tampilan yang akan dirender kepada user yang mengakses halaman. Dari mana halamannya? Jadi selain view, konsep berikutnya yang akan kita pelajari adalah root. Di sini ada web. Root ini adalah jalur kalau bahasa kitanya. Jadi kalau dia menggunakan slash gitu ya, berarti itu artinya menggunakan jalur utama. Ya. Jalur utama ini jadi diceritakan begini. Jalur utama akan menjalankan sebuah fungsi, fungsinya sebagai berikut. Mengembalikan tampilan bernama welcome. Ketika ada muncul view, itu artinya teman-teman akan diarahkan ke folder ini nih, views. Artinya seperti itu. Jadi kita akan coba dulu buat ke kemana? Ke home. Caranya tinggal kita ganti home. Coba kita buka lagi. Nah, ini jadi ya. Ini adalah tampilan pertama Bootstrap yang kita buat menggunakan Laravel. Karena template kita butuh juga navigasi, nanti kita coba cari navigasi. Oke, ini navbar. Oke, di navigasi. Nah, ini kita copy. Kita masuk di home. Di body kita masukin navigasi. Oke. Navbar, home, feature, printing disable, ini kita akan modifikasi. Modifikasinya misalkan ini starter kit. Starter kit. Nah sih. Star. Oke, starter kit. Oke, ini home. Oke, ini coba nanti kita buat blog atau ini about us. Ini desain. Oh iya, siap. Bener deh, keren deh. Matanya keren deh. Siap. Oke, starter kit, home, blog, about us. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Jadi root ini sekali lagi akan mengarahkan pada jalur yang akan dituju semua orang di sini nih, URL. Ya. Nah, terus berikutnya view. Jadi ketika masuk ke jalur ini nanti dia akan diarahkan ke view. Kalau nanti diarahkan ke controller, maka di sini akan ada yang disebut dengan controllers. Oke ya, di sini nanti arah berikutnya ketika kita nanti pakai database, kita pakai controller di sini. Oke. Berikutnya nanti ada penggunaan models. Nah, models ini nanti ke database. Oke, itu nanti gitu ya. Sekarang kita mau coba-coba dulu buat data di sini nih. Oke, kita pakai koma. Misalkan kita buat sebuah variabel data. Datanya nanti kita buat di array asosiatif. Pernah ini ya, array asosiatif pokoknya lah kurang lebih begini nih. Misalkan nama saya Cecep Abu Azhar. Terus email.
Oke. Nah, kita kenal sekarang di view. Penggunaan Blade. Oke, jadi Blade ini sebetulnya adalah template engine, teman-teman. Template engine ini membantu kalau biasanya kalau kita mau apa ya, mau nge-echo ya, gitu ya. Di sini gimana? PHP echo 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 enggak? Apa coba yang salah? Nah, lihat. Oke, muncul A. Di penggunaan template engine ini, echo ini akan dibantu H1 nih, contoh H1. Oke, menggunakan kurung kurawang. Name. Name ini akan mengambil variabel yang kita buat di sini nih. Variabel ini dibuat, dimasukkan, dibungkus ke data, datanya nanti dibawa di view ke depan untuk di render di depan. Nah, Cecep Abu Azhar. Jadi template engine ini membantu mentransfer echo ini yang panjang diketik jadi kurung kurawal 2 kali begitu. Jadi lebih elegan kelihatannya. Berikutnya kita tinggal ketikkan nama saya misalkan ya. Oke, terus email. Oke. Jadi template engine ini membantu kita merender script dari PHP dirubah menjadi script yang mudah dipahami lagi dan enak dilihat ya. Berikutnya kita akan lihat lagi. Home ini kita kan mau buat lagi tampilan buat page yang lain nih, ceritanya blog dan about us. Ini kita copy, kita paste di sini. Oke. Di sini ganti ke about us. Satunya lagi kita buat jadi blog. Nah, jadi link yang kita buat ini kalau home dia akan mengarahkan kemana? Kemana coba ini kalau home? Nih. Ini home diarahkan ke root utama. Kalau blog harusnya kemana? Ke blog. About us ke about. Maka kita buat juga root-nya ya. Blog about. Nah, coba kita masukin di sini blog. Oke, ini contohnya dulu agar kita bisa bedakan ini apa. Oke, kita coba cek blog. Oke, about us. Gitu aja. Home. Mudah ya? Iya, masih mudah ya. Siap. Saya lanjutin dikit lagi. 30 menit lagi terakhir. Enggak, udah sejam kurang ya. Siap. Oke, lihat ya. Dikit lagi. Ini home. Udah mengerti? Maksudnya gimana? Ini udah lama nih ya. Ini pengantar. Nanti insya Allah besok mulai ke dinamis, ke database. Ya, kita masuk ke model. Ya, ini baru template yang depan. Oke, kita lanjut ini. Dikit lagi lah, 20 menit. Home. Ya. Jadi ini home, ini menampilkan nama, email. Tapi kita juga butuh memasukkan gambar, ya.
Di mana? Nanti di about us misalnya. About blog. Yang membuat ini tidak rapi ya, kalau kita ke home, ini diketik ulang. Jadi capek kita lihat. Lihat. Ini di home ketik ulang lagi. Ini di bot juga ada apa? Sama gitu ya. Nah, maka kita buat layouting. Caranya gimana, Pak? Di views kita buat new folder. Kasih nama layout. Layout ini kita buat sebuah file. Filenya misalkan contoh apa? Misalkan ya header. Kita buat lagi. Oke. Nah, jadi kalau header ini kepala, ini app ya. Caranya gimana? Di home ini nih, kita masukin ke app, paste di sini, dan ini kita potongkan nih. Jadi apa, Pak? Oke, jadi yield. Misalkan kita masukin konten. Home, kita tinggal buat add section. Oke. Nah, terus kita harus panggil template utama. Di atasnya kita panggil apa? Extend. Nah, masuk ke mana? Nah, di sini di view dia akan masuk ke layout dot. Sebenarnya pakai gini juga bisa ya, tapi pakai dot enak gitu ya. Enak dilihat. App pakai S nya enggak ya? Oke. Di extend ke layout app. Oke. Kalau header nanti akan menampilkan apa? Misalkan navigasi ya. Jadi di app ini kita potong nih navigasi. Kita masukin di header. Oke. Jadi kita ulang lagi, kita cek. Sebetulnya kalau headernya memang masih sedikit, mungkin bisa aja sih ini digabungin lagi ya. Oke, saya coba gabungin dulu sebentar. Home, extend layout. Oke, ini home. Kita coba hapus, ini home. Kita ganti misalkan ya kalimat pembukaan. Terus kita masuk ke root. Oke, selamat datang di sini. Coba kita cek dulu. Nah, selamat datang di Starter Kit. Masih belum bagus ya. Kita coba dulu. Terus di sini kita lihat ada blog. Blog sama, berarti penerapannya dari home. Jadi lebih sedikit ya. Enak kan dilihatnya? Daripada tadi panjang banget. Oke. Kita paste di sini. Misalkan kita input di sini artikel. Nah, di artikel ini misalkan cara membuat blog.
Nah, keren. Jadi, template engine ini membantu kita men-tracking posisi dengan indah. Ini keren banget ya. Kita dikasih tahu katanya, undefined variable, ada variabel grading katanya. Tapi sepertinya belum didaftarkan, cina katanya gitu. Coba tolong dicek. Nah, oke. Jadi dia mendeteksi ada konten greeting tapi nggak ada isinya. Di mana kira-kira? Di mana ini? Di blog. Nah, seharusnya di view-nya adalah blog. Ya, harusnya di view-nya adalah blog. Karena di blog itu ada variabelnya artikel. Coba kita simpan lagi ini. Oke. Jadi kalau kesini ke home, selamat datang Starterkit, blog, cara membuat blog. Dan terakhir berarti ini adalah about us. Oke. Jadi di about ini nih kita lihat duplikasi. Image ini menggunakan script img. Oke. Source URL-nya kita bisa masukin ke sini nih. Nah, jadi kita copy dulu ceritanya, kita punya gambar. Aman Pak, aman Pak. Atau harus istirahat dulu bapaknya. Break dulu. Sebentar lagi Mas. Saya kebut ini. Siap. AC. Gedein. Oh, di mana ya? Bentar. ID card. Oke. Contoh foto ini. Kita masukkan. Nah, di mana tempat kita bisa input data aset kita? Di public. Kita buat sebuah folder baru, misalkan image. Jadi kita harus pakainya bahasa Inggris ya. Soalnya kalau nggak pakai bahasa Inggris, nanti bisa bingung ngegabungin data-datanya. Dia harus klik drag. Oke, bagus ya. Di VS Code bisa muncul. Kalau di Notepad belum tentu muncul. Benar nggak? Kenapa coba bisa? HTML ini. Karena HTML, teman-teman. Saya baru jadi kasih tahu lupa lagi. HTML. Mudah-mudahan nggak begitu pusing ya. Dikit lagi. Ini pengantar. Aman Pak. Dikit lagi wae Bapak mah. Aman. Siap. Oke, jadi nanti kalau masuk ke About Us harusnya muncul gambar di sini. Caranya gimana? Kita ke text editor kita. Ya, terus masuk ke About. Nah, image ini harus menampilkan URL yang tadi sesuai dengan nama kita ya. Tadi itu namanya cto dot apa ya? JPG. Muncul nggak? Aduh, ini terlalu gede. Aduh, nih mana gede-gede segala. Oke. Di sini kita pakai with. Misalkan 10%. Oke. Jadi harusnya kalau kita masuk ke home muncul, di blog juga nanti muncul kontennya, about us muncul juga, dan ini semuanya sudah menggunakan template engine dari Blade berdasarkan bawaan dari Laravel.
Oke, sampai sini dulu sebelum kita lanjutkan ada yang tanya dulu.